judul khotbah merdeka karena diberkati Tuhan, ya. Nah, saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang kebenaran ini karena ini adalah bagian dari anugerah keselamatan, ya. Sekali lagi, merdeka karena diberkati Tuhan, ya. Baik, kita akan baca dari Amsal 10 ayat yang ke-20. Maaf, Amsal 10 ayat yang ke-22. Ya, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Kalau saudara bisa typing di kolom komentar, ya, saudara boleh. Ya, terima kasih Ibu Lita Jessica buat typing judulnya. Terima kasih Ko Yudi sudah sudah tulis ayatnya, dan Pastor Bastian juga. Ya, makasih. Ya, saya akan bacakan buat kita semua ayat firman Tuhan ini. Ya, Amsal 10 ayat 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tulis ayat ini adalah Raja Salomo, orang yang paling kaya di seluruh dunia. Ya, pada zaman itu, saudara-saudara, dia juga adalah orang yang paling berhikmat, ya, pada zaman itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat belajar dari Salomo. Kalau dia bisa berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ini artinya ada hikmat yang dalam, ya, karena orang berpikir dengan kerja keras, dengan banting tulang. Ya, saya sempat lihat di FB, ya, ada reels orang bilang banting tulang itu kemudian dia ambil tulang sapi kering dan dia banting-banting katanya. Kalau banting-banting, dan itu saya lihat orang Kupang, itu masih keluarga saya. Dia banting-banting dan kemudian besoknya dia bikin lagi reels. Dia pegang uang banyak sekali, katanya hasil dari banting tulang kemarin. Nah, saudara-saudara, tidak seperti itu, saudara-saudara. Tapi Salomo, seorang yang sangat berhikmat, dia ingin kita sadar bahwa sebagai orang percaya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Ya, Tuhan mau saya dan saudara menikmati berkat Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya saya dan saudara menikmati yang terbaik. Ya, karena itu yang juga dialami oleh Salomo. Ya, dia menyadari bahwa dia diberkati. Nah, saya coba untuk melihat Bapak Ibu Saudara, kata berkat, ya. Kata berkat ini berasal dari kata Ibrani baraka. Baraka itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kalau saudara mungkin di Jawa, kalau saudara pernah ke Jawa, itu ada warung saudara-saudara kita dari Muslim, nama warungnya Barokah, ya. Barokah itu juga sama dengan karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun, ya, disebut rumpun Semit, ya, rumpun bahasa Semit. Jadi sama, saudara. Jadi barakah Bapak Ibu Saudara-saudara, atau dalam bahasa Arab barokah, itu mempunyai arti berkat-berkatmu, ya. Jadi Salomo sedang berbicara tentang berkat yang benar-benar datang dari Tuhan, bukan usaha manusia, bukan kerja keras kita, banting tulang, putar otak sehingga kita menjadi stres, saudara-saudara. Tapi betul-betul berkat, ya. Bahkan kata barokah itu juga berbicara tentang kemakmuran. Nah, orang seringkali berpikir, wow, saya tidak setuju dengan Injil kemakmuran. Ya. Nah, saya juga tidak setuju dengan Injil kemakmuran, Bapak Ibu Saudara. Karena Injil kemakmuran mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan itu harus kaya raya. Ya, saya percaya tidak selalu setiap orang percaya dipercayakan kekayaan yang berlimpah, tapi berkat Tuhan itu sudah pasti, ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita menjadi kaya, atau kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami kemakmuran.
kemakmuran itu tidak sekedar punya banyak uang. Kemakmuran itu saudara sehat saja itu sudah kemakmuran. Ya, itu satu berkat besar. Karena ada banyak orang sakit, ya seperti saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah jalan 57 tahun, tapi saya sehat, ya. Saya menikmati kesehatan ilahi. Saya tahu itu berkat Tuhan, ya. Nah, kata baraka juga Bapak Ibu Saudara mempunyai arti selain berkat-berkatmu, kemakmuran, juga mempunyai arti pemberian tanda. Satu tanda bahwa Tuhan memberkati kita adalah Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat, berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat keuangan juga. Saya percaya itu, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan kepada saudara, saya tidak setuju Injil kemakmuran karena mereka mengatakan bahwa satu contoh adalah kalau Injil kemakmuran mengatakan kalau saudara ikut Tuhan tidak pernah kekurangan. Nah, dengan jelas, ya. Paulus berkata, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan. Jadi ada waktu tertentu kita bisa menghadapi kekurangan, tapi kita akan melihat berkat Tuhan itu mengalir, saudara-saudara. Kita akan melihat berkat Tuhan itu mengalir. Kalau saudara meneliti Alkitab, ya, dengan jelas dikatakan bahwa Abraham juga dalam Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Itu karena Abraham adalah seorang yang beriman. Ya, dia adalah bapa segala orang beriman. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati seperti Abraham. Ya, saya dan saudara diberkati. Kalau kita baca tentang Ishak juga, bahwa Alkitab mengatakan dalam Kejadian 26 ayat 13, di situ dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saya percaya saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa kita diberkati. Saya coba juga melihat satu ungkapan seperti ini. Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar. Jadi yang perlu, pertama kali yang perlu, yang sangat penting sebagai orang percaya adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Tuhan hadir dalam rumah tangga. Itu adalah kekayaan sejati. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir, Tuhan berkati. Kalau Tuhan hadir, Tuhan buat berhasil. Kalau Tuhan hadir, Tuhan membuat apapun yang kita kerjakan. Seperti apa yang dialami Yusuf. Alkitab mengatakan Tuhan membuat semua usahanya, semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Jadi yang paling penting adalah Tuhan hadir. Dan sekali lagi kita bersyukur, ya saya sudah ulang-ulang ini beberapa malam, bahwa kita bersyukur lewat media ini. Lewat media ini saya dan saudara menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya karena Tuhan hadir, saya dan saudara pasti akan diberkati Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan melihat berkat yang betul-betul berlimpah, tapi kita percaya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin saudara perhatikan kenapa kita yakin bahwa kita pasti diberkati. Ya, seingat saya sudah pernah katakan ini, bahwa saudara perhatikan Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Ya, di Taman Eden Tuhan menyiapkan semua persediaan makanan, satu keadaan yang indah, semua yang terbaik. Bahkan Tuhan menyiapkan emas permata di Taman Eden, baru Tuhan menciptakan manusia. Artinya Tuhan sudah memberkati manusia, baru Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sudah menciptakan semua, baru Tuhan menciptakan manusia. Dosa, kalau saudara perhatikan, dosa adalah satu hal di mana manusia dikutuk dari semua berkat. Ya, kematian, ya kita tahu itu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi kematian, terjadi kemiskinan, ya mereka diusir dari Taman Eden, terjadi sakit penyakit, dan itu diakui oleh semua teolog bahwa itu dampak dari
dosa manusia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus datang dan Yesus mengubahkan itu. Dalam Yohanes 3 ayat 18 Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya saya dan saudara yang percaya di bawah, ya kita ada di bawah berkat. Mereka yang tidak percaya Yesus adalah ada tunggal Allah, mereka ada di bawah kutuk. Ya, mereka ada di bawah penghukuman. Kita tidak ada lagi di bawah penghukuman. Artinya kita percaya bahwa kita diberkati. Karena itu kita perlu merubah paradigma kita. Nanti di akhir khotbah saya akan cerita, saudara, pengalaman saya sendiri, bagaimana saya mengalami perubahan paradigma hidup yang diberkati. Ya, itu sekali lagi bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik, bahwa Tuhan mau supaya kita merdeka karena diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita akan lihat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, merdeka karena diberkati Tuhan, yaitu diberkati Tuhan yang tidak disertai duka cita. Ya, sekali lagi, merdeka karena diberkati Tuhan, yaitu diberkati Tuhan yang tidak disertai duka cita. Nah, memang kalau kita baca di dalam terjemahan yang biasa yang tadi kita baca, mungkin tidak terlalu jelas. Tapi kalau saudara membaca di dalam terjemahan versi mudah dibaca dari Amsal 10 ayat 22, Amsal 10 ayat 22, di situ dikatakan, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Lebih jelas itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Sekali lagi, terjemahan firman Allah yang hidup bagi saya sangat bagus. Ya, di situ katakan berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa kalau kita adalah orang yang diberkati Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan tidak mengizinkan duka cita. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan tidak ada masalah. Itu bukan maksud saya. Tetapi saya percaya kalaupun Tuhan izinkan masalah, kalaupun Tuhan izinkan pergumulan, pergumulan itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, bukan duka cita. Pergumulan saya dan saudara itu akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya coba untuk melihat kata kaya. Ya, kata kaya itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata asher. Asyar itu, Bapak Ibu Saudara, adalah bukan saja kaya, berkat Tuhan bukan saja membuat kita kaya, tapi membuat kita menjadi kaya. Kaya betul-betul dalam tanda kutip, ya. Sekali lagi, saya tidak hanya berbicara kekayaan harta benda, saya sedang berbicara tentang kehidupan ini. Ya, kita akan melihat kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik, ya. Bahkan arti lain dari kata asyar itu adalah dianugerahkan kekayaan. Jadi Tuhan juga mau menganugerahkan kepada kita berkat-berkat. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak peduli, ya, tidak peduli saudara punya pekerjaan seperti apa, tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, seperti beberapa malam kita belajar, saudara berseru kepada Tuhan, saudara mencari Tuhan, ya, saudara sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saya mau katakan Tuhan akan mulai memberkati saudara. Tuhan akan mulai mempercayakan berkat-berkat. Tuhan dapat mempercayakan kekayaan-kekayaan kepada kita, ya. Karena kalau saudara teliti, ya, saya suka membaca, jadi saya tahu banyak sejarah yang bagus sekali. Kalau saudara tahu bahwa kelompok pertobatan pada mulanya itu adalah kelompok-kelompok
kelas menengah ke bawah, ya. Mereka adalah orang-orang menengah ke bawah. Tapi waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, waktu mereka mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan apa yang terjadi dalam sejarah gereja. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Artinya memang Tuhan mau kalau saudara sungguh-sungguh untuk saudara juga menjadi orang yang diberkati, ya. Di Indonesia sendiri kalau saudara tahu ada banyak orang kaya adalah anak-anak Tuhan, ya. Kalau di dunia ini saudara-saudara ada beberapa orang kaya itu adalah orang percaya, saudara, seperti Warren Buffett, seorang anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Bahkan dia termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah menjadi nomor 1, kemudian menjadi nomor 2, ya. Bill Gates, ya. Mereka adalah orang-orang kaya, ya. Nah, kalau saudara jadi kembali kepada kebenaran. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara diberkati, tetapi bukan saja berkat kekayaan saja, tapi tidak disertai dengan duka cita, ya. Karena ada banyak orang kaya, saudara-saudara, yang tidak bahagia. Saya pernah lihat khotbah dari Ibu Debbie Basir. Dia diajak makan oleh seorang kaya di Jakarta, saudara-saudara. Dan waktu mereka sedang makan, ya, orang ini telepon sana sini, orang ini stres, orang ini, ya, dalam telepon kelihatan sekali dia banyak masalah, ya. Dan Ibu Debbie mengambil satu kesimpulan bahwa, wah, kasihan orang ini, ya, orang ini kaya-raya tetapi tidak bahagia. Artinya, ya, kekayaan yang Tuhan mau percayakan kepada kita mungkin tidak seperti orang kaya yang lain, tapi saya dan saudara menikmati, tidak disertai dengan duka cita, tidak disertai dengan ya kesialan-kesialan. Karena saya tahu ada orang yang berkata saya diberkati Tuhan, tapi masalah terus menerus, ya. Sekali lagi, saya tidak anti masalah, saudara. Kita masih ada di tengah dunia yang berdosa, masih ada masalah. Tetapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat Tuhan itu yang membuat kita menikmati kehidupan ini. Iya Bang Doni Ego, Tuhan berkati. Berkat Tuhan itu yang membuat saya dan saudara menikmati. Itu sebabnya Salomo juga di dalam Amsal 5 ayat 19, ya. Amsal 5 ayat 19 dia menulis begini: setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau saya dan saudara masih menikmati kehidupan ini, saya dan saudara menikmati berkat Tuhan, saya percaya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bisa menikmati, kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik, ya. Jadi menikmati itu karunia, saudara-saudara, ya. Karunia dari Tuhan. Saya suka bikin guyon karena memang kita di Manado ini, ya, orang punya istilah ini jago makan, saudara-saudara, ya. Jadi orang Manado punya istilah semua yang berkaki, ya, semua yang berkaki kami makan, ya, kecuali kaki meja. Jadi semua yang berkaki kita makan kecuali kaki meja. Itu benar, saudara, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita nikmati, ya. Karena saya ketemu dengan orang kaya juga, ya, saudara-saudara. Waktu makan mereka tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Jadi kalau saya dan saudara masih menikmati, saudara adalah orang yang diberkati. Saudara adalah orang yang memiliki kekayaan yang sebenarnya, yang tidak disertai dengan duka cita, ya, yang tidak disertai dengan duka cita. Karena apa? Tuhan merancangkan semua yang terbaik bagi kita. Kita perlu datang terus kepada Tuhan supaya kita diberkati Tuhan dengan kekayaan yang sebenarnya dan tidak disertai dengan sukacita, ya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, ya. Yang kedua, ya, merdeka karena diberkati Tuhan, yaitu diberkati dengan kekayaan yang sesungguhnya. Saya sudah
sedikit singgung, tapi kita belajar khusus Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat 22, saya baca lagi terjemahan firman Allah yang hidup. Berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Nah, saya dan saudara perlu menyadari bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Ya, yang pertama tadi saya lihat adalah seperti apa yang sudah kita pelajari. Kehadiran Tuhan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir, kita boleh menghadapi masalah, tapi kita percaya selalu ada jalan keluar. Kita boleh menghadapi pergumulan, tetapi selalu ada yang Tuhan bukakan, yang Tuhan singkapkan. Kita boleh ada pergumulan, tapi kita akan mengalami mujizat. Dan itu dibuktikan oleh Yesus waktu dia ada di bumi. Setiap kali dia bertemu dengan orang yang sakit, dia sembuhkan. Dia ketemu dengan orang-orang yang kekurangan makanan, dia ubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan mereka. Dia ketemu dengan orang yang mati, dia bangkitkan. Apapun penyakitnya. Itu sebabnya kehadiran Tuhan itu sangat penting. Di dalam pelayanan, dalam khotbah saya selalu berkata, yang paling penting buat saya dan saudara sebagai orang percaya adalah kehadiran Tuhan. Yang paling penting adalah berkat rohani. Dan kalau saudara sudah diberkati secara rohani, pasti berkat jasmani akan mengikuti saudara. Pasti berkat-berkat keberhasilan, kesuksesan akan menyertai saudara. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan berkat yang sesungguhnya, ya, berkat-berkat yang terbaik Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Bahkan di dalam kalau saudara tadi kita lihat ayat, ya, dalam terjemahan biasa yang kita baca tadi, ya, di situ dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Saya coba untuk melihat kata menambahinya. Di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata yashaf. Yasaf itu mempunyai pengertian bukan saja menambahinya, tapi juga mempunyai pengertian membuat bertambah-tambah. Tahukah saudara, yang membuat bertambah-tambah itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, kalau Tuhan memberkati engkau, mungkin engkau punya sedikit, tapi Tuhan bisa mengubah yang sedikit itu untuk menjadikan engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan mengubah yang sederhana di tanganmu itu menjadi berkat besar bagi kehidupanmu. Mungkin engkau hanya seorang, ya, seperti Pak Maksi dengan Ibu Lita, mereka bekerja sebagai seorang petani, tapi Tuhan dapat memberkati tanaman mereka. Tuhan dapat membuat, Tuhan akan membuat bertambah-tambah, ya, karena Tuhan berjanji untuk memberkati. Saya satu contoh, ya, saya tidak tulis di sini, tapi kalau saudara tahu kenapa orang Israel begitu luar biasa, karena mereka diberkati Tuhan. Janji berkat, ya, dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai ayat 19, Tuhan bersumpah memberkati Abraham dan keturunannya. Tuhan menggenapi itu sehingga mereka menjadi orang yang diberkati. Apa yang mereka perbuat berhasil. Mereka membuat penemuan-penemuan yang luar biasa, saudara. Ya, saya pernah membaca itu, saudara-saudara, itu di Papua Nugini, para ahli Israel membuat menolong orang Papua Nugini, saudara-saudara, ya, yang dalam peternakan sapi. Biasanya sapi, saudara-saudara, itu hanya menghasilkan susu 5 liter, tapi dengan pertolongan, dengan kepandaian orang Yahudi, orang Israel, saudara-saudara, dengan cara mereka, sapi bisa menghasilkan biasa 5 menjadi 10. Saya pernah dengar ada penemuan mereka juga, yaitu membuat ayam bertelur itu. Biasa ayam bertelur itu 1 hari kan 1 butir, tapi mereka bisa membuat ayam bertelur 1 hari 2 butir, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka diberkati Tuhan. Pertanian mereka itu diberkati Tuhan. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan lihat perbedaan antara Mesir, Yordania, kemudian Palestina. Itu tandus luar biasa, kering luar biasa. Libanon kering, tapi waktu masuk ke Israel itu hijau.
seperti beda antara langit dan bumi. Padahal alam mereka sama, tanah mereka sama. Kenapa? Karena mereka diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan buat Israel dan juga janjikan buat keturunan Abraham, yaitu saya dan saudara. Kita adalah keturunan Abraham karena iman kita, karena percaya kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan membuat bertambah-tambah. Ya, bahkan kata Yasyaf ini menambahinya, yaitu adalah memperdahsyat, membuat menjadi dahsyat. Jadi kalau saya dan saudara percaya kepada Tuhan, saya dan saudara harus percaya dan yakin bahwa Tuhan mau memberkati saya dan saudara, ya, supaya saya dan saudara melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan akan memberikan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kehadirannya, berkatnya, ya, yang luar biasa. Kalau saudara ada berteman dengan media saya, yaitu FB, saudara kemarin saya baru buat status tentang kita harus ya mencari si pemberi berkat, bukan berkat. Kita harus mencari si pemberi berkat. John Wesley, seorang penginjil terkenal, berkata begini, kalau saudara cari dunia, saudara akan kehilangan surga dan kehilangan dunia. Tapi kalau saudara mencari surga, saudara akan mendapatkan surga dan juga dunia akan ditambahkan kepadamu. Ya, bahkan saya mengutip ayat yang kita semua tahu itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus waktu dia membicara tentang kebenaran ini, dia sedang berbicara tentang kebutuhan manusia, makan, minum, pakai. Ya, dia sedang bicara apa yang dibutuhkan manusia. Dan dia berkata, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita mencari si pemberi berkat, dan kita akan melihat ya betapa dahsyatnya Tuhan. Ya, ada satu kalimat yang saya kutip, saudara, dikatakan begini, terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan, sehingga dengan demikian tidak berasal dari Allah. Kalau kita hanya mencari kekayaan materi tanpa Allah, oleh karena kita serakah, oleh karena kita rakus, bahkan orang melakukan kejahatan dengan korupsi, dengan penipuan, dengan berbagai cara yang tidak benar, maka saya dan saudara sedang menempatkan kekayaan yang disertai penderitaan. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara setia cari Tuhan, saudara takut akan Tuhan, saudara bekerja dengan iman yang sungguh-sungguh, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan yang akan memberikan kepada engkau kekayaan sejati, ya, yang membuat hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Engkau menikmati hidup ini, engkau bahagia dan menikmati sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Ya, saya menulis satu ungkapan begini, saudara. Kalau engkau memiliki Kristus, engkau memiliki segala sesuatu. Engkau memiliki kepastian keselamatan, engkau memiliki kepastian jawaban doa, engkau memiliki satu pribadi yang maha kuasa yang menyertai engkau dan siap untuk memberkati engkau dengan limpah. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya sebagai orang percaya yang hadir di Room Live ini, saya mau katakan, percayalah bahwa Tuhan ingin memberkati engkau. Tapi sebelum Tuhan mempercayakan kekayaan dunia atau berkat-berkat, Dia ingin engkau mencari Dia, menjadikan Dia menjadi sumber segala sumber berkat. Engkau mencari si pemberi berkat, maka engkau pasti akan diberkati. Ya, karena kalaupun engkau ada dalam situasi yang sulit, tapi kalau Tuhan mau memberkati engkau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya akan mengakhiri dengan kesaksian saya. Saya lahir dalam keluarga yang sangat miskin di Timor. Ya, saya sepertinya tidak punya masa depan. Ya, dan kemudian singkat cerita saya mulai Tuhan panggil.
dan saya berangkat kuliah. Waktu saya kuliah, saya mengalami kesulitan keuangan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berani mengatakan bahwa saya merasa ya sulit semua, ya, karena saya memang lahir dari keluarga miskin. Jadi saya selalu berpikir susah. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak akan mengalami banyak kesulitan terus, dan itu menjadi pola pikir saya, ya, cara pandang saya, ya. Dan kemudian saudara, singkat cerita, dengan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, saya bisa tamat. Mujizat Tuhan, keuangan saya bisa untuk menyelesaikan pendidikan, saya bisa bayar kuliah saya. Tapi saya masih punya pola itu karena terbentuk puluhan tahun, ya, karena latar belakang keluarga. Ini yang seringkali membuat kita tidak melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita terbentuk pola pikir kita. Singkat cerita saudara, saya pergi ke Ambon mengajar dan saya mau menikah. Saya membutuhkan uang 2 juta rupiah untuk pernikahan saya. Dan saya berdoa, saudara, waktu saya berdoa, selalu di pikiran saya adalah, wah, sepanjang hidup 1 juta pun saya belum lihat. Gaji saya cuma 125.000 pada tahun itu, tahun 95. Tapi di situ saya mulai berdoa, mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya meyakini Tuhan akan memberkati saya dengan uang. Ya, kami waktu itu dengan calon istri saya, kami bicara untuk berdoa 5 juta tahun 95. Satu jumlah yang cukup besar. Dan saudara yang di sini sudah beberapa kali tahu ceritanya. Tuhan memberkati saya, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan tidak hanya memberikan kami 5 juta, Tuhan kasih kami 10 juta. Di situ saya mulai belajar bertumbuh, saudara. Kemudian saya datang ke Manado 2004. Saya berdoa pengen, ya, minta rumah dari Tuhan. Itu seperti wow, karena rumah itu kan bunyinya ratusan juta, 100 jutaan, ya, rumah sederhana. Dan saya sepertinya wow, seperti apa? Tapi di situ saya belajar, saudara, iman kita itu harus dilatih. Ya, mungkin saudara mulai beriman itu mungkin dari hal-hal kecil, tapi itu yang Paulus bilang, iman itu seperti latihan badani, seperti otot yang saudara bentuk. Saudara harus membentuk otot saudara, termasuk dalam hal berkat-berkat. Saudara ingin diberkati seperti apa? Mulai beriman, mulai beriman, latihlah ototmu. Itu sebabnya saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan saya rumah ini yang saya tinggal. Itu karena iman bertumbuh, saudara. Saya bertumbuh, ya, saya bertumbuh, dan dari situ, saudara, itu saya sudah pernah cerita di sini, saudara. Saya punya gaji itu cuma 1 juta lebih dengan istri waktu itu, dikumpulkan semua. Dan saya harus ambil rumah. Dan waktu saya mau ambil rumah itu, orang Katolik itu berkata kepada saya, Pak Pendeta harus menuliskan di daftar gaji itu 8 juta. Saya bilang, wah, apakah ini penipuan? Karena saya punya gaji 1 juta lebih. Dia bilang begini, itu bukan penipuan Pak Pendeta, itu iman. Itu iman. Dan saya mau katakan, saya bersaksi, saya pendeta Pentakosta yang selalu khotbah tentang mujizat, tapi saya diajar oleh orang Katolik iman juga. Akhirnya saya tulis 8 juta. Dan saudara tahu apa yang dia katakan itu terjadi. Dia berkata bahwa nanti Pak Pendeta akan punya penghasilan lebih dari itu. Luar biasa, itu benar. Tidak sampai 1 tahun Tuhan membuka jalan, memberkati kami, sehingga kami punya penghasilan semacam itu. Ya, memang kemudian COVID menjadi berubah. Tetapi di situ saya belajar, kalau kita percaya Tuhan berkati kita, kita minta, kita beriman, kita memperkatakan, kita setia mencari Tuhan, kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberkati saya dan saudara. Nah, dari pengalaman iman itu saya belajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya untuk Tuhan pasti akan memberkati saya. Saya mau katakan buat saudara yang sedang menonton, percaya bahwa Tuhan mau memberkati engkau. Tidak ada Tuhan tetapkan. Ya, dulu orang-orang percaya suka berkata biar miskin di dunia asal kaya di surga. Itu sebabnya mereka tidak diberkati, karena cara berpikir itu menghambat, saudara-saudara. Orang dunia saja percaya kalau mereka percaya mereka sukses. Kalau percaya mereka kaya, mereka kaya. Itu dunia.
Kita ada janji firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan yang membuat kita diberkati dan tidak disertai dengan duka cita. Saya belajar itu. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan jaga kesehatan kita. Tuhan berkati kesehatan kita. Tuhan berkati apa yang kita kerjakan. Tuhan berkati apa yang kita doakan. Tuhan mencurahkan berkat untuk hidup kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk apa yang kita impikan. Saya mau katakan, apapun keadaanmu, Tuhan mau engkau diberkati. Tapi engkau harus percaya bahwa Dia merancangkan yang terbaik bagi engkau. Dan engkau bekerja sebagai tugasmu, tanggung jawabmu, kerja keras. Dan biarkan Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah, bertambah-tambah. Tuhan membuat itu menjadi dahsyat. Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Percaya. Kenapa, saudara? Karena tujuan Tuhan adalah supaya kita jadi berkat. Dengan kita diberkati, kita jadi berkat. Kita jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Kita jadi berkat buat orang yang membutuhkan. Kita jadi berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita jadi berkat karena Tuhan menghendaki kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kehidupan saya dan saudara, mengubah paradigma kita, supaya kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita.